Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Faskomer yang saya cintai dan saya banggakan, kita nanti akan belajar tentang personal goals ya, seperti yang sudah disounding sama Eva kemarin, atau seperti yang sudah saya sounding di awal tahun kemarin, bahwa masing-masing dari kita harus punya own goals. Kenapa? Karena ini menurut saya ini penting ya, karena ini keluarga Faskom yang saya mau semuanya sukses ya. Saya mau semuanya nanti akan achieve terhadap nanti personal goals life-nya maupun karir maupun apapun ya, terutama yang di urusan spiritual. Yes, ya. Baik, saya akan present tentang saya present dulu sebentar. Saya present dulu window. Apakah sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Kita akan belajar tentang personal goal. Ya, jadi ini guide-nya, know-how-nya, dan preview-nya dari masing-masing dari kita nanti akan membuat. Harapannya tadi itu ya, semuanya punya. Nah, saya mulai dengan sebuah quote, ya, sebuah quote yang bahwa tujuan hidup itu, ini dari Seth Godin ya. Seth Godin itu seorang pakar marketing yang sudah terkenal lah dunia ya. Dia bilang bahwa sesuatu tentang tujuan hidup, sesuatu tentang tujuan ya, kalau kita set tujuan, goals itu, kalau tanpa goals itu lebih menyenangkan kan. Orang kan seringnya nggak punya goals, nggak punya tujuan ya, tapi dalam jangka pendek hanya gacok ngelundung gitu kan ya, hanya jalan aja gitu ya. Tapi bagi saya, maksudnya bagi dia, dan mungkin bagi saya juga ya, orang yang menyelesaikan sesuatu, yang accomplish sesuatu, yang dia menghasilkan sesuatu, orang yang memimpin, orang yang tumbuh, orang yang memberi pengaruh itu adalah orang-orang yang punya tujuan, punya goals. Ya, jadi harapannya semua, kalau kita tidak punya goals, kita tidak tahu kemana ya. Jadi semua orang sukses itu punya tujuan. Ya, sebut siapa saja mereka pasti punya tujuan. Karena nggak ada yang bisa kemana-mana kecuali dia tahu kemana dia mau pergi, kemana dia pengen pergi, dan apa yang dia ingin lakukan atau yang dia inginkan. Ya, jadi semuanya harus punya tujuan. Saya lanjutkan ke slide yang kedua. Slide yang kedua ya. Jadi oke, kita mulai ya. Apa itu personal goals? Apa itu personal goals? Jadi kita tahu ya, semua orang menetapkan semua tujuan dalam hidup. Mungkin kalian juga sama, sudah punya tujuan, menetapkan semua jenis tujuan dalam hidupnya. Ya, ada beberapa yang punya tujuan olahraga, fit ya, seperti saya, insya Allah itu juga sama, tujuan kebugaran yang serius. Sementara yang lain punya ada tujuan sosial, tujuan bisnis, ada tujuan yang profesional, semuanya punya ya. Personal goals atau tujuan pribadi itu ditetapkan untuk tumbuh dan menjadi dewasa, kalau kita bilang ya, dewasa sebagai pribadi, lebih dekat dengan Allah, lebih dekat dengan Tuhan, untuk mengembangkan keterampilan baru agar sukses nanti secara profesional, atau menginginkan kehidupan keluarga yang bahagia misalnya ya. Jadi penetapan tujuan itu adalah sebuah proses yang tidak hanya membantu kita untuk mendapatkan hasil yang lebih baik ya. Jadi tidak hanya proses untuk membantu kita untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Tadi kita tahu bahwa orang yang tanpa tujuan dia tidak akan kemana-mana. Jadi kita menetapkan tujuan itu adalah tidak hanya membantu kita untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, tapi juga merasa kita high motivate ya, dan bertanggung jawab yang penting dengan semua tindakan kita. Ya, jadi
Dengan adanya tujuan goals itu juga membuat kita bertanggung jawab atas kesalahan mungkin dan atas kegagalan kita sendiri, ya, instead of alih-alih kita membebani menyalahkan orang-orang sekitar kita. Kan sebenarnya gitu ya, para pecundang kan menyalahkan, oh karena ini, karena ada ini, ada itu, karena kamu, karena pemerintah yang ini, karena situasi yang ini, cenderung menyalahkan, ya. Jadi dengan adanya goals ini membuat kita mau nggak mau bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Nah, personal goals itu meliputi apa saja sih biasanya? Ini lebih gampang ya, nanti karena kita nanti semua akan belajar menetapkan tujuan kita masing-masing. Ya, ini untuk gampangin aja, ini sama seperti kemarin saya beberapa waktu yang lalu saya ngobrol sama anak saya. Apa sih goals yang harus kita achieve? Di seputar apa saja sih Pak? Gitu kan. Ya, jadi seputarnya kira-kira seperti ini ya. Di spiritual pasti ya. Kita semua di sisi spiritual, kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, kita pengen jadi lebih baik lagi, itu ada tujuan personal di sana. Lalu tujuan, ini saya berikan 5, tapi sebenarnya ada nanti masing-masing, tapi paling enggak kategorinya ada 5 inilah, ya. Di spiritual, di self-development, kita pengen lebih baik lagi, kita pengen meningkatkan diri lebih baik lagi, di sisi pengetahuan, di sisi attitude, dan macam-macam ya, habit, dan lain-lain. Lalu selanjutnya di profesional, ya, kita pengen sukses secara profesional, dan kemudian di family life, di kehidupan keluarga, bagi yang sudah punya keluarga atau nanti yang teman-teman yang mau berkeluarga pasti ingin punya tujuan family life-nya bahagia, harmonis gitu ya. Dan life as a whole, jadi hidup secara keseluruhan kita mau ngapain sih? Nah, seperti itu ya. Jadi paling enggak ada 5 hal ini. Selanjutnya adalah bagaimana ini untuk kita ngeset personal goal kita, ya. Personal goal kita, paling tidak kita bisa menjawab ini. Lagi-lagi ini ada hanya saya contoh, masing-masing nanti punya pertanyaan sendiri. Jadi mencari jawaban terhadap pertanyaan seperti misalkan mengapa family apa seperti yang saya inginkan, yang saya imajinasikan, ya. Karir seperti apa yang saya inginkan, hal seperti ini kira-kira ya. Ini kalau kita sudah bertanya ini, maka kita nanti akan menetapkan goals, ya. Sedangkan nanti mungkin Iva akan memberikan caranya, tools-nya saja ya, banyak tools yang kita pakai. Ini kita linkkan juga sama supaya kita berlatih. Nah, berlatih itu harus di guidance, ya. Bisa saja ini saya hanya memberikan, kalian bikin own goals ya, udah paling selesai gitu saja. Jadi akan terlupakan dan tujuan kita bersama yang saya harapkan kita semua meningkat nggak tercapai, maka kita akan belajar bersama-sama ya. Nah, sebagai contoh misalkan visi saya ini ya, nanti menetapkan masing-masing goals-nya apa sih? Kalau contoh visi saya punya visi jangka panjang. Saya punya sebuah visi jangka panjang saya sendiri, adalah mempersiapkan bekal untuk kehidupan akhirat kelak, ya, mempersiapkan bekal untuk kehidupan akhirat kelak sambil berusaha bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya manusia di dunia. Jadi itu visi saya. Visi saya adalah mempersiapkan bekal untuk kehidupan akhirat nanti sambil berusaha bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya manusia di dunia. Nah, di sana kan ada 2 hal tuh, akhirat, dunia dan akhirat ya, akhirat. Maka nanti saya akan membreakdown di sana objektif saya ya. Akhirat itu banyak banget yang harus dipelajari ya. Berarti itu adalah ilmu agama, ilmu din di sana. Kalau di agama Islam nanti kita belajar mulai dari dasar tauhid misalkan hingga muamalah gitu ya. Maka tiap tahun kita bisa memberikan objektif di sana. Dan itu tidak akan selesai-selesai di sana. Ya, tidak akan selesai. Bayangkan saja dulu sahabat Rasul membaca tadabbur Quran 1 ayat, ditadaburi, dilaksanakan, baru beralih ke hal yang lainnya. Tapi itu harus kita lakukan. Nah, tentang urusan dunia lebih relatif lebih mudah lagi ya. Misalkan tadi ya tentang urusan dunia, tentang tadi self development, tentang profesional.
tentang keluarga, tentang kehidupan secara keseluruhan tadi. Nah, masing-masing dari kita nanti akan mencoba membuat tujuan kita masing-masing, ya, tujuan kita masing-masing. Saya lanjutkan ke slide berikutnya, bahwa ya, setting goals is the first step in turning the invisible to visible, ya. Jadi nanti dituliskan itu, jangan diangen-angen, nanti harus dituliskan. Jadi membuat goals yang properly set, istilahnya itu sebenarnya sudah separuh berhasil kalau kita, ya, tanpa kita tahu ngeset goals-nya kita apa, kita ya sudah hidup muter-muter aja. Ditanya mau kemana, saya enggak tahu, pokoknya hidup aja, gitu ya. Itu akan kebanyakan orang seperti itu. Kebanyakan orang seperti itu, ya. Maka yang harus kita mulai adalah dari kita sendiri, ya. Yang harus kita mulai harus dari sendiri. Improvement begins with I. I itu saya, ya. Improvement, benar kan, depannya I. Maka improvement juga secara literally juga begins with I. Dimulai dari kita sendiri, bukan orang lain, ya. Artinya tindakan apapun yang tidak didasarkan pada kita sendiri, keyakinan pribadi, pengetahuan internal kita, dan yang penting disiplin, itu pasti tidak akan tahan lama, tidak akan berkelanjutan, ya. Hanya disuruh saja, misalkan saya ini, ayo coba kita bikin ini ya, tapi itu tidak muncul dari sendiri, itu nanti tidak akan bertahan lama. Ya, ini harus saya sampaikan, ya. Improvement begins with I, ya. Kalau kita ngomong motivasi eksternal, ini kan saya memotivasi nih kalian, ya, eksternal itu bisa saja nggak ngasih gambaran yang secara lengkap, ya. Kuncinya adalah kita sendiri sebenarnya, kalian sendiri, teman-teman sendiri, yang mendasarkan keputusan pada tindakan dan pengetahuan diri sendiri, ya. Dan yang penting disiplin nantinya, ya. Maka disiplin itu adalah jembatan antara goals dan kita berhasil menyelesaikannya. Itu self-disiplin, itu kuncinya di situ. Jadi sangat penting membuat kita semua itu fokus pada apa yang benar-benar penting, ya. Disiplin itu juga membantu kita, jadi energi kita, pikiran kita, upaya kita itu ngarah ke suatu hal yang positif, itu juga karena disiplin, ya. Kalau sudah positif, pasti akan hasilkan hal-hal yang positif, ya. Saya sendiri merasakan belakangan tahun ini, ya, ada COVID, terus kemudian self development itu harus saya tingkatkan lagi, dan hasilnya insya Allah positif, terus seperti itu, ya. Nah, kuncinya tadi itu improvement begins with I dan disiplin, ya, disiplin. Nah, yang saya bisa lakukan ini hanyalah menjelaskan, ya, bagaimana caranya. Nanti sisanya terserah kalian, ya. Singkatnya itu dari eksternal saya ini mungkin hanya membantu sedikit, ya. Yang penting adalah diri kalian sendiri, diri kita sendiri. Dan disiplin, oke. Dan kalau kita sudah seperti itu, ya, kita punya pengetahuan, kita punya keyakinan, kita punya disiplin yang lebih besar dari ketakutan kita. Kadang kan kita dihantui sama ketakutan nanti situasi akan seperti ini, nanti aku akan tidak bisa makan, nanti aku tidak bisa punya uang, nanti aku segala hal ketakutan itu. Kalau kita punya keyakinan dan disiplin yang lebih besar dari itu, atas ridha Allah, insya Allah semuanya terlewati. Oke, nah, improvement, ya, kaizen, ya, kaizen, ya. Saya sering ini mengatakan bahwa kita harus selalu meningkat setiap hari, menerapkan kaizen, everyday improvement, ya. Kalau kata Masaaki Imai, Masaaki Imai ini orang wong Jawa gitu. You can do kaizen just once or twice and expect immediate result. Jadi kaizen itu enggak hanya dikerjakan sekali dua kali, tapi terus-terusan, gitu, long haul. Jadi perjalanan panjang dia, terus tiap hari terus diulang terus seperti itu, ya, kaizen, everyday improvement. Supaya apa? Supaya kita menjadi
bagian dari 1% orang yang leading atas 99% orang lainnya ya. Kita tahu ya, 1% orang itu hanya 1% orang yang menghabiskan waktunya buat baca ya. Sementara sisanya 99%, saya yakin itu habis nonton TV, nonton YouTube, yang acara nggak jelas. Boleh sih nonton YouTube, tapi yang bermanfaat dong ya. Sekali-kali lah nonton hiburan, nggak apa-apa ya. Browsing sosmed, konten-konten yang not useful gitu ya. 1% orang fokus pada hanya satu orang yang fokus pada waktu mereka untuk menghasilkan sesuatu, produce something gitu ya. Sementara 99% lainnya menghabiskan waktunya konsum dia banyak hal ya, banyak tadi yang konsum yang hal yang tidak jelas. Hanya 1% orang yang menghabiskan waktunya mencari ilmu agar well educated, agar kita terdidik ya. Kita well educated itu tanggung jawab kita sendiri ya, bukan sekolahan, bukan siapapun, tapi kita sendiri. Kalian menghabiskan S1, S2, diajarkan hal seperti itu, tapi tidak akan well educated kalau kita tidak mendidik diri kita seoptimal mungkin. Ya. Nah, 99% lainnya waktunya terindoctrinate ya. Ya hanya hal itu aja yang dapat dari dia, dari bukunya, dari dia dosennya, dari siapa, hal seperti itu. Kita harus terus membaca, terus mencari ilmu. 1% orang hanya menggunakan waktunya ya, hanya 1% yang kita bersosialisasi kan, kita masuk sosial, yang bersosialisasi membangun networking. Membangun networking ini penting. Tadi saya baru katakan ke Angga, bisnis itu 90% networking. Ya, kamu punya produk sama-sama bagusnya atau sama-sama jeleknya, tapi kalau kamu temennya, yang dipakai kamu. Ya. Maka gunakan waktu kita bersosialisasi untuk membangun networking, bukan hanya bersosialisasi untuk senang-senang aja. Ya. Nah, 1% orang juga fokus hanya membangun, kebanyakan orang membangun technical skills-nya ya, bukan sesuatu yang salah sebetulnya, tapi hanya sedikit yang dia fokus membangun soft skills-nya. Ya, kita tahu bahwa keberhasilan kesuksesan seorang itu lebih banyak ditentukan oleh soft skill, bukan technical skill. Technical skill banyak orang yang punya, ya, tapi soft skill itu akan jarang. Maka saya harap kita keluarga besar Baskom punya soft skill yang bagus di sana. Nah, hanya 1% orang yang fokus menginvestasi waktunya untuk self development, sementara yang lain ada banyak menyia-nyiakan waktunya. Ya, banyak hal lagi lah ya kita ngomong. Orang kebanyakan itu spending money gitu ya. Sedikit yang investing money-nya kayak gitu. Hal-hal seperti itu. Oke, saya lanjutkan selanjutnya ya. Saya lanjutkan selanjutnya. Nah, ini adalah kalau kita punya 1% progress setiap hari. Saya lanjutkan tadi 1% people, sekarang 1% progress every day. Jadi ini kalau hitung-hitungannya itu persis seperti compound interest kalau di investasi ya, di akuntansi. Nah, ini adalah grafiknya ya. Jadi kalau kita mendapatkan 1% progres setiap hari, maka 1,01 ini dalam setahun, ini contohnya dalam setahun, kita menghasilkan segitu ya, 37,78. Bandingkan yang kita worst every day, nggak ngapa-ngapain, bahkan nggak yang bermanfaat, adalah kebalikannya ya. Kebalikannya. Ini matematika sederhana ya, agak klise, tapi ini logis seperti ini ya. Kenapa 1%? Ya, karena 1% itu tadi itu hampir seperti compound rates, compound interest itu adalah nominal minimal yang dibutuhkan untuk kita bisa eksponensial pertumbuhannya ya. Jadi bukan linear lagi tapi eksponensial nanti gitu ya. Jadi itu perbedaannya seperti itu. Nah, sekarang saya mau cerita lagi tentang namanya Daffodil Principle. Tahu Daffodil nggak? Ada yang tahu Daffodil nggak? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Kalau yang tahu ngomong, kalau nggak tahu berarti nggak tahu nih.
Kalau bunga bakung tahu enggak? Tahu, Pak. Hah? Tahu ya, Sababila? Ya, Ya, bunga bakung tahu, Pak. bunga bakung tahu ya. Nah, bahasa Inggrisnya daffodil. Nah, the daffodil principle ini menggambarkan, kalian boleh cari di internet ya. Kalian boleh cari di internet. Namanya the principle daffodil principle ya. Ini sebetulnya sebuah prinsip tentang sebuah taman ya, tentang sebuah taman. Ini cerita ya, taman daffodil atau taman bunga bakung. Jadi ada seorang ibu ngajak anaknya, dia datang ke sebuah taman bunga yang itu luas banget, jadi sebuah bukit gitu, dia datang ke sana ya. Jadi setibanya di taman, jadi mereka kagum ya, hamparan bunganya itu menyebar dari bawah sampai ke atas, semuanya rapi gitu ya, pemandangannya rapi, seolah-olah itu kayak ono orang gitu raksasan nabur tong emas gitu dari bukit itu, semuanya tersebar gitu dari atas puncak sampai ke bawahnya, menyebar, bunganya macam-macam di sana, polanya macam-macam, muter-muter, ada yang berpita besar, pita bunga bakung ya, warnanya bisa macam-macam. Nah, sampai di pinggir jalan mereka ada semacam apa namanya, tonggak gitu ya, plakat gitu yang dipasang. Yang pasti mereka nanya kan, ya, sebuah pertanyaan yang kemungkinan besar kamu nanya, ini siapa sih yang nandur gitu kan, ya, siapa sih nandur kan? Maka dia answer di situ ya. Di sini ada 50.000 bunga, jenis maksudnya ya, ada bulbs gitu ya, dari umbi ya, dilakukan satu persatu oleh seorang wanita dengan dua tangan, dengan dua kaki, dengan satu otak ya, dengan ide yang simpel, dan dilakukan sejak tahun 1958. Artinya apa? Artinya bahwa sesuatu progres tadi itu dilakukan one step at a time. Jadi nggak langsung. Dia tiap tahun, tiap hari nanam satu umbi sampai terhampar seperti itu yang namanya daffodil garden di sana. Ini sebenarnya hal yang terkenal kalau kalian coba cari di internet. Nah, oke. Jadi one step at a time. Nanti kita bikin goals, biasanya kita pengen yang muluk-muluk, itu nanti jarang berhasil. Ya, saya sudah pernah mencoba hal itu, dan itu jarang berhasil. Maka nanti lakukan start small, kecil-kecil saja. Ya, misalnya mau membaca buku, ya kita ngomong satu lembar aja, satu lembar sebelum tidur, gitu aja dulu. Terus biasakan nanti nambah-nambah terus. Ini maksudnya dari the daffodil principle adalah seperti itu. Nah, oke. Sekarang tadi kita tujuannya adalah balik lagi ke personal goals ya. Personal goals, kita nanti akan mendefine masing-masing dari kita berdasarkan tadi, berdasarkan tujuan kita di spiritual apa, tujuan kita di profesional apa, tujuan kita di keluarga apa. Nanti coba define. Saya akan memberikan sebuah kesalahan yang paling umum, nanti yang biasanya orang-orang itu mendefine tujuannya itu salah, gitu ya. Tujuannya salah. Yang pertama apa? Yang pertama bisa dibaca di situ, ya. Jadi kalian mungkin nanti ya sudah punya tujuan, tapi tidak punya plan, tidak punya rencana khusus untuk mencapainya. Itu kesalahan pertama yang umum ya. Sudah punya tujuan, tapi tidak punya plan, tidak punya rencana untuk mencapainya. Terus yang kedua, tidak ditulis. Kita hanya berangan-angan saja menetapkan tujuan. Aku nanti mau berolahraga, rajin berolahraga lagi. Ya, aku nanti mau membaca. Aku nanti mau melakukan bersepeda misalkan. Nggak ditulis itu ya, hanya diingat-ingat, maka berhari-hari kemudian hilang karena kesibukan kita kan macam-macam kan. Hilang ya, sudah ada yang dilakukan pada akhirnya, gitu ya. Yang ketiga adalah terlalu banyak goals ya. Jadi kita tidak bisa tahu mana yang harus diprioritaskan, yang akhirnya malah kita tidak milih apapun dan tidak berusaha mencapai tujuan apapun karena terlalu banyak.
Lalu yang keempat, terlalu ambisius, ya, walaupun ada juga kalau kita ngomong tujuan itu boleh ambisius, jadi setinggi-tingginya. Jangan diturunkan tujuan itu untuk menyesuaikan realita, tapi keyakinan pun yang tinggikan, ya. Jadi sama hidup itu paradoks. Jadi ini tips ya, jangan terlalu ambisius dulu. Tadi start small gitu ya. Kalau terlalu ambisius, terlalu besar ini maksudnya ya, terlalu ambisius, terlalu besar, kita nggak tahu harus mulai dari mana. Ya, misalkan saya tahun ini secara pribadi harus menghasilkan 10 miliar, terlalu besar ya. Kita nggak tahu mulai dari mana, misalkan ini terkait sama penghasilan misalkan. Saya tahun ini harus menjadi profesor, gitu misalkan. Nggak masuk di kaidah SMART-nya itu ya. Jadi kita nggak tahu mulai dari mana. Yang selanjutnya, kita punya tujuan, tapi kita tidak mengukur kemajuan. Ya, yang kelima, no measurement. Kita nggak mengukur kemajuan yang telah kita buat pada setiap perjalanan mencapai tujuan. Makanya kita poin ini ke OKR. Kita sudah familiar dengan OKR, maka personal goals kita bind juga di OKR nanti di personal OKR. Ya, jadi kita ukur setiap perjalanan kita ukur ya, jangan kadang-kadang saja diukur setahun sekali misalkan, pasti tidak akan melihat kita progresnya, atau malah tidak ada feeling kita punya tujuan, tidak bisa merasakan, tidak bisa melihat bahwa kita sudah membuat kemajuan. Jadi harus selalu diukur ya. Nah, kalau kita tidak mengukur, mungkin setelah beberapa minggu, beberapa bulan kita berpikir bahwa kita tidak bikin kemajuan apa-apa, nanti kita frustasi, nyerah. Bukannya nyari alternatif lain, jalan lain, tapi nyerah. Nah, yang keenam, kita tidak ada review ini ya, tidak ada review apakah tujuannya masih relevan, apakah masih bisa dicapai. Ini persis seperti OKR, ya. Dan tidak ada evaluasi di yang kemarin. Kita kemarin seperti ini masih aja dilakukan, gitu kan? Tidak ada perbaikan ya. Kita seolah-olah itu kamu ngukir tujuan itu di batu, sudah paten di situ, sudah ukiran, tidak bisa diubah-ubah. Jangan seperti itu, harus direview ya. Yang 7 adalah harus di-celebrate ya, no celebrate. Jadi kita achieve sesuatu, ada yang mencapainya ya biasa saja ya, tidak diperhatikan atau dirayakan sebagai keberhasilan. Kita rayakan sebagai keberhasilan. Nah, yang 8 ini ya bisa jadi terjadi secara umum bahwa kita bikin goals, it's okay. Kita bikin personal goals, okay. Tapi ini useless buat kita karena seperti ini, saya seakan-akan memerintah kalian untuk membuat own goals ya. Maka tujuan itu tidak akan berarti buat kalian karena cuma diperintahkan saja untuk mengachieve-nya. Jadi atau untuk nyenengin aja atau untuk melihat supaya membuat orang lain terkesan gitu kan, itu tidak akan berhasil ya. Tapi terlebih itu kesalahan terbesar kita menetapkan tujuan ya, kita tidak menetapkan tujuan apapun ya. Itu kesalahan terbesarnya dalam penetapan tujuan, bahwa kita tidak menetapkan tujuan apapun. Nah, oke. Nah, saya sudah sampaikan sekilas. Nanti tentu saja banyak detail di sini. Feel free nanti boleh nanya saya, feel free nanya. Sekali lagi saya juga rajin nulis, saya push diri saya untuk nulis, bisa dibaca di sana, ada banyak petunjuk di sana. Harapannya memang itu untuk dilakukan ya, baik buat saya sendiri mengikat ilmu, saya bisa nulis harus bisa melakukan seperti itu ya. Maka kita nanti berharap dengan ridho Allah semoga ini menjadi awalan yang baik buat kita semua. Ya, harapannya seperti itu. Nah, maka nanti setiap kalian, setiap fastcomer harus punya paling tidak seperti OKR ya, 3-5 tujuan yang harus kita capai secara individu, boleh inline dengan OKR perusahaan atau tim, boleh tidak. Karena tadi tujuannya adalah kita secara bersama-sama membuat personal goals ini jadi sesuatu yang membuat kita sukses jangka panjang ya. Jangan berharap sesuatu itu perjalanannya pendek, sehari, 2 hari, 3 hari, sebulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, enggak. Panjang ini, bisa panjang ya. Tapi ini akan impactful. Nanti kalian akan melihat hasilnya setelah berapa tahun,
teman kalian nanti tidak achieve apa-apa, kalian sudah leading di depan. Insya Allah seperti itu.